warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Ulumul Quran dan teman-teman kelas B yang saya cintai. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan online ini. Sholawat berserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Nengwil Pasabila yang akan memandu kegiatan diskusi ini dengan judul penulisan Al-Quran. Diskusi ini akan kami paparkan yaitu saya sendiri dan dua teman saya, Rifa dan Rahma. Dan untuk selanjutnya, pemateri yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dengan judul pengertian rasem Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rasem Al-Quran. Rasem Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan dengan cara khusus, baik dalam penulisan lafal-lafalnya ataupun bentuk-bentuk huruf yang digunakan. Rasimul Quran dikenal dengan sebutan Rasem al-Utsmani. Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk membuat sebuah mushaf al-Imam dan membakar semua mushaf selain mushaf al-Imam ini. Karena pada zaman Utsman bin Affan, kekuasaan Islam telah tersebar meliputi daerah-daerah selain Arab yang memiliki sosiokultur berbeda. Hal ini menyebabkan pencampuran kultur antar daerah sehingga ditakutkan budaya Arab murni masuk di dalamnya. Lahjah dan cara bacaan menjadi rusak atau hilang, tergilas budaya daerah lainnya. Implikasi yang paling ditakutkan adalah rusaknya budaya oral Arab akan menyebabkan banyak perbedaan dalam pembacaan Al-Quran. Sejarah perkembangan rasam Al-Quran. Pada mulanya, mushaf para sahabat-sahabat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka menulis wahyu Al-Quran tanpa pola penulisan standar, dikarenakan dimaksudkan hanya untuk kebutuhan pribadi dan tidak direncanakan untuk mewarisi kepada generasi sesudahnya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran masih ditulis di benda-benda sederhana seperti kepingan-kepingan, batu, tulang-tulang, kulit unta, dan pelepah kurma. Tulisan Al-Quran masih terpencar-pencar dan masih terhimpun dalam sebuah mushaf dan disimpan di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro dari Pamiranti Nisa dari kelompok 5. Sejarah rasem Al-Quran atau penulisan Al-Quran pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu pada tahun 11-13 Hijriah atau 632-634 Masehi. Pada masa ini, banyak pengikut Nabi yang kembali kepada zaman kekafiran atau kejahiliahan. Oleh karena itu, maka terjadilah Perang Yamamah, yang dimana mayoritas korban pada perang itu adalah penghafal Al-Quran. Dengan gugurnya mayoritas penghafal Al-Quran, maka dikhawatirkan Al-Quran juga akan hilang. Akhirnya, Sayyidina Umar mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mendokumentasikan Al-Quran. Pada awalnya, Sayyidina Abu Bakar tidak setuju gitu, ragu akan hal tersebut karena hal itu belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Sayyidina Umar menjawab, demi Allah ini adalah ide yang baik gitu. Dan Sayyidina Umar pun terus membujuk Sayyidina Abu Bakar. Lalu akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun setuju atau sependapat dengan Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar mendatangi Zaid bin Sabit untuk memerintahkannya. Nah, Sayyidina Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menelusuri dan mengumpulkan Al-Quran. Pada awalnya Zaid bin Sabit pun ragu gitu akan hal tersebut karena belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Sayyidina Abu Bakar membujuk Zaid bin Sabit dan memberitahunya bahwa hal itu adalah hal yang baik, dan akhirnya Zaid bin Sabit pun melakukannya karena Zaid bin Sabit adalah pemuda yang cerdas dan dia adalah orang yang telah menuliskan wahyu untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, Zaid bin Sabit pun menelusuri Al-Quran dan mengumpulkannya, lalu menuliskannya pada tulang-tulang, terus pada pelepah kurma, kulit unta, dan lain sebagainya.
Nah, setelah selesai lembaran-lembaran Al-Quran itu disimpan di rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat dan Al-Quran itu diwariskan kepada Sayyidina Umar. Nah, jadi kesimpulannya pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini terjadi perang Yamamah yang menimbulkan 70 orang penghafal Al-Quran atau hafidh-hafidhoh wafat mati syahid gitu. Lalu atas prakarsa Sayyidina Umar bin Khattab maka dikumpulkanlah Al-Quran. Nah, sebagai pelaksana ditunjuklah Zaid bin Sabit. Yang selanjutnya pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Pada masa ini sejarah penulisan Al-Quran atau rasam Al-Quran tidak terlalu panjang ya, karena para sahabat dan para pengikut setuju tidak ada perubahan terkait Al-Quran. Nah, oleh karena itu pada masa ini lebih difokuskan untuk memperluas wilayah kekuasaan agama Islam gitu. Jadi difokuskan untuk meluaskan agama Islam. Nah, masa selanjutnya yaitu pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Sebelum kita membahas kepada bagian ini, kita harus tahu dulu terkait dua hal terkait penting gitu. Yang pertama terkait bacaan dan yang kedua terkait tulisan. Yang pertama terkait bacaan. Al-Quran turun dengan 7 huruf dan Nabi langsung yang memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu adalah hal yang diminta oleh Nabi dan pastinya akan dijaga oleh para sahabat. Yang selanjutnya, umat Islam pada masa Nabi belum seluas umat Islam pada masa Sayyidina Utsman gitu. Nah, hal terkait tulisan yaitu Al-Quran pada masa Nabi atau dari masa Nabi sudah ditulis. Tulisan itu hakikatnya adalah perpindahan bacaan kepada simbol-simbol. Nah, pada masa Nabi belum ada kaidah-kaidah tertentu atau belum ada kaidah khusus terkait tulisan Al-Quran. Oleh karena itu, orang yang menghafal Al-Quran menuliskan Al-Quran dengan caranya masing-masing sesuai bacaannya masing-masing. Jadi pada masa Nabi tulisan Al-Quran itu sangat beragam. Jadi tergantung siapa yang menulisnya dan apa yang dibacanya dan apa bacaannya gitu. Nah, oleh karena itu, pada masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan yang terjadi, umat Islam semakin meluas. Yang selanjutnya, karena Al-Quran ditulis pada masa sebelumnya yaitu beragam, sangat beragam gitu kan. Nah, pada masa Sayyidina Utsman menimbulkan tulisan Al-Quran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu terjadilah perselisihan di antara umat Islam karena di berbagai wilayah mengklaim bahwa bacaannya lah yang benar gitu. Lalu dikhawatirkan semakin terpecah belah, akhirnya Sayyidina Utsman pun memerintahkan untuk membuat kaidah-kaidah tertentu dalam penulisan Al-Quran. Lalu Sayyidina Utsman mengirimkan surat kepada Hafsah yang dimana isi suratnya itu adalah tolong pinjamkan Al-Quran, lembaran-lembaran Al-Quran, karena kan Al-Quran itu diwariskan kepada Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar wafat, Al-Quran itu diwariskan kepada Hafsah putrinya. Lalu Sayyidina Utsman meminta atau meminjam kepada Hafsah untuk meminjam kepada Hafsah Al-Quran tersebut untuk menyalinnya ke berbagai lembaran-lembaran karena perbedaan bacaan tadi gitu. Lalu Sayyidina Utsman mengirimkan surat kepada Hafsah yang berisi, tolong pinjamkan lembaran-lembaran Al-Quran itu, maka saya akan menyalinnya ke berbagai lembaran yang lain. Nah, setelah selesai, saya akan kembalikannya kepada Anda. Lalu Hafsah memberikannya kepada Utsman, dan Sayyidina Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Al-Harith bin Hashim untuk menyalinnya ke berbagai lembaran gitu. Lalu Sayyidina Utsman memerintahkan atau berkata kepada 3 orang Quraisy tadi, jika kalian berselisih terkait Al-Quran dengan Zaid bin Sabit, maka tulislah Al-Quran dengan bahasa Quraisy karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Lalu mereka mengindahkan perintah itu dan akhirnya Al-Quran telah selesai disalin gitu. Dan Al-Quran yang tadi yang dipinjam dari Hafsah dikembalikan. Lalu Sayyidina Utsman memerintahkan untuk menyebarkan Al-Quran yang telah disalin tadi ke berbagai penjuru negeri muslimin gitu. Dan memerintahkan untuk membakar Al-Quran selain yang telah disalin tadi karena dikhawatirkan akan terjadi perselisihan. Nah, yang selanjutnya
Masa penyempurnaan. Al-Quran yang dimushafkan pada masa Sayyidina Utsman belum memiliki tanda baca. Hanya ada garis huruf atau rasem Al-Quran, dan bentuk hurufnya pun masih kaku. Nah, pada masa selanjutnya Al-Quran disempurnakan dengan tanda baca gitu. Sebelum tanda baca yang kita kenal sekarang, Al-Quran memiliki 2 tanda baca. Yang pertama ada nukot al-i'rob atau tanda untuk harokat, dan nukot al-ijam yaitu tanda untuk membedakan huruf. Pada masa Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada kejadian orang salah membaca, yaitu ketika membaca Quran surat At-Taubah ayat 3, yang dimana yang seharusnya dibaca warosuluh tetapi malah dibaca warosulih. Dan akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun memerintahkan Abu al-Aswad untuk membuat kaidah mengenai i'rob, dan lahirlah ilmu nahwu. Nah, selanjutnya pada masa Bani Umayyah, yaitu pada masa Khalifah Malik bin Marwan. Nah, Khalifah Malik bin Marwan ini memerintahkan kembali Abu al-Aswad untuk membuat tanda baca gitu kan. Nah, tanda baca yang dibuat oleh Abu al-Aswad ini yaitu tanda titik untuk membedakan harokat dengan tanda huruf Al-Quran dengan tinta yang berlainan warna, yang dimana tanda titiknya itu adalah tanda titik di atas untuk fathah, tanda titik di bawah untuk kasroh, tanda titik di kiri atas untuk domah, dan tanda titik 2 untuk tanwin. Yang selanjutnya, Khalifah Malik bin Marwan memerintahkan Yahya bin Ya'mar dan Nasir bin Asim untuk menambahkan tanda gunanya untuk membedakan huruf gitu. Maka ditambahkanlah tanda titik untuk membedakan huruf, tetapi dengan tinta yang sama dengan rasem. Hasilnya seperti tanda titik yang kita kenal sekarang. Nah, yang selanjutnya Imam Al-Khalil mengganti tanda titik harokat dengan tanda yang kita kenal sekarang, yaitu waw kecil untuk domah, terus alif kecil untuk fathah, ya kecil untuk kasroh, kepala sin untuk tanda syidah atau tasydid, kepala ha untuk sukun, dan kepala ain untuk hamzah. Kaidah-kaidah rasam Utsmani. Mushaf Utsmani ditulis menurut kaidah-kaidah tulisan tertentu yang berbeda dengan kaidah tulisan Imlaq. Para ulama mengemukakan kaidah tersebut menjadi 6 bagian. Yang pertama, kaidah buang atau al-hajj, membuang atau menghilangkan huruf alif. Membuang huruf ya. Membuang huruf ya dari setiap muskah munawan, baik berbaris raf maupun ja. Membuang huruf waw. Huruf waw dibuang apabila bergandengan dengan huruf waw juga. Membuang huruf lam. Kaidah penambahan al-ziyadah. Penambahan di sini berarti penambahan huruf alif atau ya atau hamzah pada kata-kata tertentu. Penambahan huruf alif sesudah waw pada akhir setiap isim jama', kata, benda berbentuk jama' atau mempunyai hukum jama'. Penambahan huruf alif sesudah hamzah yang ditulis di atas rumah waw. Penambahan huruf ya. Kaidah hamzah. Apabila hamzah berharkat berbaris sukun tanda mati, maka tulis dengan huruf berharkat yang sebelumnya kecuali pada beberapa keadaan. Adapun hamzah yang berharkat, maka jika ia berada di awal kata dan bersambung dengan hamzah tersebut, tambahan mutlak harus ditulis dengan alif di dalam keadaan berharkat fathah atau kasroh. Adapun jika hamzah terletak di tengah, maka ia ditulis sesuai dengan huruf harkatnya. Kalau fathah dengan alif, kalau kasroh dengan ya, dan kalau hamzah dengan waw. Tetapi apabila huruf yang sebelum hamzah itu sukun, maka tidak ada tambahan. Namun di luar tersebut ini kata yang dikecualikan. Kaidah pergantian atau al-badal. Dalam surah Al-Baqarah, Al-A'raf, Hud, Ar-Rum, dan Al-Jufur, dan kata takmis ditulis dengan kata maftuhah pada kata yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, Ibrahim, An-Nahl, Luqman, Fatir, dan At-Tur. Demikian juga yang terdapat pada surah Al-Mujadalah.
Yang kelima, kata sambung dan pisah, wahil dan fasil. Wasil berani menyambung. Di sini wasil dimaksudkan metode menyambungkan kata yang mengakibatkan hilang atau dibuangnya huruf tertentu seperti antara lain. Bila an dengan harokat fata pada hamzahnya disusun dengan la, maka penulisannya bersambung dengan menghilangkan huruf nun, tidak ditulis. Min yang disusun dengan nun dituliskan bersambung dengan menghilangkan huruf nun, sehingga menjadi min man, bukan min man. Kata yang bisa dibaca dua bunyi, salah satu yang boleh dibaca dengan dua cara dalam bahasa Arab penulisannya disesuaikan dengan salah satu bunyinya. Di dalam Mushaf Utsmani, penulisan kata semacam itu ditulis dengan menghilangkan alif, seperti pada kalimat Maliki Yaumuddin Yahdawunalah. Ayat-ayat ini boleh dibaca dengan menetapkan alif atau mad dengan suara tanpa alif sehingga bunyinya pendek. Apa itu rasam? Rasam adalah peninggalan atau bekas yang semakna dengan tulisan, goresan, kepingan, tato, dan garis, yang kemudian secara umum dikenal dengan garisan atau tulisan yang mushaf. Rasam ilmai yaitu pola goresan atau penulisan yang digunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bahasa. Rasam arudi yaitu pola goresan atau penulisan yang biasanya digunakan untuk menulis syair. Pada umumnya juga rasam arudi ini digunakan sesuai dengan bunyi yang diucapkan. Rasam Al-Quran yaitu pola goresan atau penulisan yang biasanya digunakan untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Apakah rasam Al-Quran bersifat tauqīfi? Rasam Al-Quran bersifat tauqīfi dan wajib diikuti oleh siapa saja yang menulis Al-Quran. Rasam Al-Quran tidak bersifat tauqīfi, tetapi merupakan cara penulisan yang disetujui oleh Utsman, disepakati para sahabat, dan diterima umat, tetapi wajib diikuti dan ditaati oleh siapa saja yang menulis Al-Quran. Rasam Al-Quran tidak bersifat tauqīfi dan tidak ada halangan untuk menyalahinya tatkala suatu generasi sepakat untuk menggunakan cara tertentu yang berlainan dengan rasam Al-Quran. Apa yang berbeda antara tulisan bahasa Arab pada umumnya dengan rasam Al-Quran? Yang pertama, penambahan. Yang kedua, pengurangan. Yang ketiga, penggantian. Yang keempat, penggabungan. Yang kelima, pemisah. Dan yang keenam, penulisan hamzah. Peranan rasam Al-Quran dalam memahami Al-Quran. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Al-Quran pada zaman dulu tidak memiliki tanda baca. Hanya ada garis hurufnya saja dan bentuknya pun masih kaku gitu. Nah, seiring perkembangannya ilmu tentang rasam Al-Quran, tanda baca itu menjadi beragam. Yang awalnya hanya titik saja, sekarang jadi berbeda-beda gitu. Nah, hal ini membuat kita lebih mudah dalam memahami Al-Quran. Karena bayangkan saja gitu, kalau misalkan patah, kasroh, domah semuanya hanya disimbolkan dengan titik, maka kita akan sulit memahaminya gitu. Dengan tanda baca Al-Quran yang beragam, masih banyak orang yang sulit dalam memahami Al-Quran atau dalam membaca Al-Quran, apalagi dengan titik saja gitu kan. Jadi jelas di sini kita dapat ketahui bahwa peranan rasam Al-Quran itu sangat penting dalam memahami Al-Quran karena membuat kita lebih mudah dalam menghafal karena keberagaman tanda-tanda baca yang tadi gitu. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.